kenalin aku Tasya dari angkatan 20 dan di sini aku bersama temanku. Boleh kenalan dulu? Iya, perkenalkan nama aku Haikal dari angkatan 20 juga. Oke. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita. Ada Mas Saifuddin. Iya. Jadi di sini kita bakal cerita-cerita nih tentang kehidupan arsi ya. Iya, benar. Oke. Mungkin Mas bisa langsung menyapa teman-teman. Oke, sebelumnya selamat menonton ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita Mbak Tasya sama Mas Haikal kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, di sini kita akan ngobrol terkait pengalaman saya di dunia kampus itu seperti apa. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri biar nanti teman-teman juga tahu. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin Setiawan. Biasanya kalau di kampus itu teman-teman memanggil saya tuh Bangsai gitu. Kalau di Bangsai. Kadang Bu Debi juga manggil saya tuh Masai gitu. Oh, ini sampai terkenal sampai ke Bu Debi ya. Nah, itu waktu sidang saja sih. Sidang, manggil saya Masai gitu. Angkatan 2017. Oke. Dan baru lulus kemarin sore gitu. Rasanya kemarin sore ya. Iya. BTW jurusan apa nih Mas? Nah, ini acara apa sih ini? Yang jelas jurusan arsitektur lah ya, arsitektur. Jadi sekarang Masnya nih lagi sibuk apa nih setelah fresh graduate ya tentunya ya? Setelah fresh graduate ada kesibukan apa nih? Kalau saya sih sibuk memperbaiki diri sih. Waduh. Karena memang banyak hal yang perlu saya perbaiki khususnya ketika di kuliah. Tapi kalau lingkupnya mungkin kesibukan pekerjaan mungkin ya. Iya, iya. Kalau pekerjaan saya punya usaha penerbit buku. Jadi semenjak semester 3 saya membuat penerbit buku dan sekarang saya lebih fokus ke situ. Mungkin teman-teman sekarang yang lulus buat studi arsitektur, tapi mungkin aku lebih melenceng ke situ ya kan. Iya. Jadi seperti itu. Ada lagi, memang saat ini saya belum fokus pada arsitekturnya ya, karena masih banyak lagi yang harus saya pelajari terkait berarsitektur seperti apa gitu kan. Tapi memang ada beberapa proyek yang saya kerjakan, seperti saya membantu bapak saya karena bapak saya juga basicnya pemborong gitu di bangunan. Tapi kemarin juga ada proyek terkait survei interior dan eksterior di kantor Pegadaian gitu kalau di arsitektur. Dan ngajar anak-anak di rumah tengah belajar di kontrakan saya gitu. Wih, kesibukannya seperti itu. Keren. Sambil ngajar-ngajar ya? teman-teman di desa-desa gitu ya. Iya. Jadi dengan kesibukan yang sangat banyak tadi, kira-kira sama pernah ngasih kewalahan untuk mengatur waktu gitu Mas? Kalau itu pernah sih, tapi saya membuat jadwal. Jadi saya punya jadwal sendiri. Jadi hari ini saya mau ngapain, saya punya jadwal sendiri terkait hal itu. Tapi fokusnya memang di penerbitan buku sih. Kalau ke arsitektur saya tidak fokus. Jadi seumpama temen ngajak, ayo garap project, ya ayo gitu. Aku berangkat aja. Tapi belum fokus untuk cari-cari dan sebagainya, belum fokus ke situ. Gitu. Jadi apa ya, jiwanya lebih ke jiwa sastra mungkin ya Mas? Kayaknya gitu sih, sastra arsitektur gitu. Kalau teman-teman kadang nggak percaya teman-teman kalau di luar ITN itu jurusan apa sih, arsitektur lah masa gitu, kayak gitu. Nggak cocok kayaknya gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Kadang emang bisa melenceng ya dari jurusan. Yang penting ya dijalani dulu aja. Iya benar. Ya. Jadi kalau misalnya hati kita cocok ke satu ya jangan mendua gitu. Jadi ngomongin hati nih. Jadi kenapa kok bisa milih arsitek dulu Masnya? Nah kalau dulu itu ada dua pilihan sebenarnya. Oh, ada dua pilihan. Antara teknik sipil dan arsitektur. Dan dua pilihan itu juga bukan pilihan saya gitu. Itu jadi yang paling dipilih orang tua kan? Nah mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Tasya. Jadi memang kalau awalnya pengennya aku jadi guru sebenarnya. Pengennya jadi guru, cuma basic orang tua saya itu di bangunan gitu kan. Kayaknya yang punya cita-cita menjadi arsitek ini bapak saya mungkin. Akhirnya diteruskan biar anaknya lah, karena bapak saya kan lulusan SD gitu kan. Tapi sudah sampai sejauh itu adalah perjuangan kalau menurut saya. Jadi mau nggak mau ya udahlah saya jalani gitu kan. Karena saya juga berpikir pada waktu SMP pada waktu itu antara saya ngikut bapak saya atau saya tetap berpendirian untuk menjadi guru untuk ke SMA dan sebagainya. Nah, karena aku terjunnya di organisasi-organisasi, jadi banyak hal yang saya dapat. Katakanlah gini, presiden itu untuk mewujudkan cita-citanya itu tidak cita-citanya sendiri yang diwujudkan gitu kan, tapi juga mewujudkan cita-cita orang lain. Jadi aku mencoba berpikir, seumpama nanti aku jadi seorang arsitek, aku juga bisa menjadi seorang guru, mungkin dosen dan sebagainya. Akhirnya mau nggak mau keduanya harus aku jalankan gitu, tinggal menjalankan keduanya. Jadi
Jadi seperti itu sih. Wih, keren ya. Iya. Jadi mungkin ingin mewujudkan cita-cita orang tuanya yang tertunda gitu ya. Iya. Sambil mengejar cita-cita sendiri. Iya benar, oh keren. Tapi untuk sekarang akhirnya jadi cita-cita nggak sih Mas buat jadi arsitek beneran gitu? Untuk sementara ini yang penting aku akan menjalani dulu seperti itu kalau itu. Kalau cita-cita aku pengen jadi dosen sebenarnya itu. Lihat di akademisi ya, maksudnya karena aku mahasiswa arsitektur, yang jelas ya harus dosen arsitektur gitu kan. Iya, Tapi bener. kalau Iya, iya. kayak praktisi terjun ke lapangan, sepertinya aku masih belum memiliki rasa ingin ke situ gitu. Kalau saat ini gitu. Oke. Terus kira-kira waktu dulu sampai sebelum masuk nih, sampean milih ITN tuh kenapa sih kalau boleh tahu? Dulu itu aku tidak apa ya. Yang pertama aku yang penting masuk gitu kan. Yang penting masuk karena aku tahu kakak tingkat saya sekolah di ITN gitu kan, kuliah di ITN. Karena kalau di SMK itu yang dipentingin itu adalah BKK itu loh, kerja-kerja Iya. itu kan. Kalau SMPTN, Iya. SB ya, Iya, SBMPTN, SBMPTN. itu tidak terlalu dianjurkan atau tidak terlalu diperhatikan gitu kan. Akhirnya aku nggak daftar SB dan sebagainya. Yang penting aku kuliah di Malang kalau gitu, kalau aku seperti itu sih. Nah akhirnya karena kakak tingkat saya di ITN, ya udahlah aku ikut kakak tingkat saya gitu kan. Kebetulan kakak tingkat saya jadi guru SMK di SMK aku dulu gitu kan. Nah itu. Kalau lebih sama kayak aku sih Mas, aku dulu juga Gimana? gitu. Jadi emang aku juga basicnya SMK kan, jadi Bangunan? emang bangunan Oh. juga. Jadi emang ya itu tadi. Jadi kalau buat ke universitas kan mungkin agak susah ya, karena kita juga gak ada IPA gitu kan. Oh. Nah itu, terus akhirnya ya udah kenal ITN dulu kan bagus gitu loh. Kalau dari Banyuwangi, kalau di Banyuwangi sih bagus lah, Iya. bisa di ini bagus gitu. Kayaknya yang dari SMA cuma aku di sini kayaknya ya. Kalau di sini iya sih. Kayaknya iya sih. Berarti nggak ada basic ya? Nggak ada basic sama sekali, jadi masuk arsitektur langsung kaget aja gitu. Cuma Asik. berbekal skill gambar aja gitu. Tapi lah kalau masalah kenapa aku di ITN, sebenarnya aku itu awalnya yang penting aku di Malang gitu kan. Karena memang sebenarnya aku pengen punya banyak teman, khususnya adalah teman-teman dari kampus-kampus sebelah dan sebagainya. Aku ingin menjalin relasi agar nanti minimal mereka tahu, aku tahu, dan seumpama ada project minimal kita bisa saling tukar gitu. Kalau aku menurutku seperti itu. Kalau dulu tujuanku seperti itu. Yang penting di Malang gitu kan. Kalau aku dulu seperti itu sih. Iya benar. Karena Malang ini luas ya Mas. Iya. Jadi banyak orang-orang dari luar pindah ke Malang untuk mencari ilmu dan kita bisa saling tukar-tukaran lah Nah, ilmu itu ya. di sana. Hmm. Benar juga. Nah, dan ini apa? Terkait identitas biasanya ya kan. Iya. Karena kan kenapa kok kamu harus kuliah di UB, kenapa kamu di ITN? Kadang kita itu terpaku pada identitas kampus itu kan. Ah iya Kadang benar. kita merasa bangga kampusku lo ini gitu kan. Kampusku lo ini gitu kan. Iya benar. Seharusnya kampus justru bangga adanya Mbak Tasya di sini gitu kan. Seharusnya kampus bangga adanya Mas Haikal di sini gitu kan. Seharusnya seperti itu. Karena ketika ditanya seumpama aku kampus A gitu kan, kampusku ini. Ketika orang bertanya, kamu di kampus bisa apa gitu kan. Begitu dia tidak bisa apa-apa, berarti kamu tidak berperan di kampus itu sendiri gitu. Kalau menurutku sekarang yang perlu kita rubah adalah bagaimana kampus bangga dengan keberadaan kita di sini gitu. Kalau menurutku seperti itu. Iya, harus kita mengukir sejarah lah di kampus. Nah, itu yang iya. harus diperjuangkan itu sih. Iya benar. Biar kampus yang bangga sama kita, bukan kita yang bangga Sama kampus. kampus gitu. Karena Gimana? Jadi bareng Iya. kan. jadi baru. Ya karena kalau di dunia kerja saya yakin tidak akan bertanya kampusmu di mana gitu kan. Tapi kamu di dunia kerja bisa apa gitu kan. Betul. Nah, itu yang perlu kita benahi cara berpikir kita, mungkin itu sih. Karena mungkin kebanyakan ya kalau dari teman-temanku dulu tuh mereka nggak mikir jurusan apa, tapi mikir kampus apa gitu. Nah, sampai segitunya Nah, kan. iya. Yang penting Benar. aku kuliah di sini gitu. Iya, Iya. karena ke-trigger kampus bagus sih sebenarnya. Tanpa mikir mereka tuh ahlinya di mana gitu. Iya, karena mereka mikir juga kalau kita bawa nama kampus mereka akan lebih mudah dicari lah sama tempat kerja gitu. Nah, gitu. Padahal belum tentu. Karena itu back to skill ya. Iya, Iya, betul cuma skill. sebenarnya. Dan Google itu ya, perusahaan Google itu kalau mencari pekerjaan dia tidak mandang S1, S2 atau SMK, tapi seumpama ada lowongan gambar, kamu bisa gambar enggak sih skillmu gitu. Jadi yang dilatih langsung skillnya gitu, bukan masalah standar pendidikannya gitu kalau di perusahaan besar. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang mungkin akan seperti itu. Karena bisa jadi kampus ini hanya sebagai media untuk
sertifikasi tadi S1 dan S2 dan sebagainya. Dan standar sosial di masyarakat kan mungkin seperti itu kan sekarang. Iya bener. Karena masyarakat kita masih terpaku oleh begituan ya mas. Iya, Wah anak UB, wah anak UGM gitu wah, ya. anak ITN Nanti kan. nanti Iya. ditit gitu ya. Oh, iya, iya bisa. Karena emang kebanyakan terpacu dari kampus sih. Jadi kalau mereka tuh bangga, oh kampus saya bagus nih, tanpa mereka bangga tentang skill mereka. Ya. Mereka nggak tahu jurusannya apa, yang penting masuk dulu gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu sih. Kadang Makanya mungkin, ya. udah lama-lama kuliah di sana terus merasa nggak cocok, tiba-tiba berhenti. Nah itu Iya. banyak sih kayak faktor Banyak. kayak gitu ya. Benar-benar. Jadi mending kita tuh kalau kuliah tuh sesuaiin sama passion kita. Ya, Apa benar. sih keahlian kita? Misalnya ahlinya gambar, sukanya di gambar, desain interior, ya udah masuknya di RC atau mungkin desain interior, jurusan desain interior gitu. Jangan terpacu tentang kampus bagus tapi berpaculah dengan passion kamu. Biar kamu nanti tuh jadi gitu loh. Setelah lulus tuh jadi, nggak cuma embel-embel kampus bagus aja gitu. Iya, karena iya bener. Karena yang penting ilmunya sih. Nah. Betul nggak ya mas? Ya gimana ya? Ya nggak apa-apa sih di kampus yang bagus juga. Oh, itu iya. suatu pencapaian itu. Benar, Oh, iya, benar, benar. benar. Yang sangat luar biasa itu kan. Tapi tetap kita kembalinya adalah pada diri kita. Itu kan pesanan hanya media untuk belajar saja gitu kan. Kita hanya sebagai orangnya di sana yang berperan seperti apa gitu. Tapi kalau ingin ke sana ya tidak masalah karena itu adalah pencapaian dia sendiri gitu kan terkait hal itu. Karena emang lebih bagus tuh sesuai passion dan kampusnya bagus. Iya. Nah, Iya, itu bener. Tapi emang itu butuh effort yang lebih gitu. Iya. Apalagi kalau arsitek itu susah banget kayaknya masuk ke arsitek kampus bagus tuh. banget gitu. Banget gitu. Iya. Butuh gak tidur gitu. Udah kita harus pinter di mana-mana ya. Harus Bidang apa dipersiapkan sih juga. kalau arsitektur itu? Matematika, Matematika, fisika juga kita iya, belajar. fisika juga. Psikologi juga iya. Iya, Kita harus semua. tahu klien kita ini gimana sih orangnya, bangun tidur gimana, Iya, benar. orangnya ini kerja apa gitu kan ya. Iya, bener. Emang kita tuh kalau arsitektur tuh nggak cuma belajar tentang bangun ya, tentang Iya. bangun rumah, tapi kita juga gambar, matematika, fisika itu tadi, terus psikologi juga. Jadi kita Iya. kayak mempelajari segala hal gitu, ya Mas Iya, ya. iya. Benar. Semua kita pelajari. Kira-kira sebelum saya masuk arsi ini gimana sih stigma sampean tentang arsi? Oh, oke. Jadi sebelum stigma yang dua tadi ya, aku berpikir teknik sipil tadi ya. Oh, iya. Aku berpikir wah nanti hitung-hitungan gitu kan. Soalnya aku sangat susah kalau kebanyakan angka kecuali Iya. uang gitu kan. Aduh. Ayo, Iya nah. benar. Ya kalau ngitung-ngitung ribet gitu kan menurutku. Akhirnya aku ambil arsitek. Menurutku arsitek mungkin ini gambar itu kan. Mungkin gambar dan mungkin aku juga punyalah bekalnya di SMK, saya punya bekalnya gitu kan. Dan bisalah untuk dipelajari lebih dalam lagi itu. Kalau stigma dari orang-orang arsitek nanti tugasnya banyak gitu kan. Kalau stigma dari orang nanti nggak tidur gitu kan. Ya, itu mungkin dari orang-orang. Tapi kalau menurutku ya biasa-biasa aja sih kalau kita menjalani dengan yang santai gitu kan. Karena terkadang memang ketika kita masuk ke dalam jurusannya tidak sesuai dari apa yang diomongkan orang-orang tadi. Terkadang tidak sesuai itu dan itu kembali kepada diri kita sendiri gitu kan. Bagaimana kita mencikapi hal itu gitu. Nah, mungkin itu sih kalau masalah stigma. Kalau stigma kamu kira-kira gimana, Haikal? Kan kamu Masuk dari arsi. SMA nih. Kalau kalau Aku SMA kan- kan udah ada basic Ya. dari gambar bangunan gitu. Kira-kira gimana sih? Kalau aku sih gini sih, masuk arsi banyak gambar. Karena aku juga dulu itu pernah ikut apa namanya ya, klub gambar lah gitulah. Jadi aku udah oke lah, aku punya skill gini lah, skill gambar. Mungkin aku coba gitu ya masuk arsi. Ternyata setelah masuk arsi bukan cuma gambar yang harus aku kuasai gitu ya. Ngitung juga ya. Gitu artinya. juga. Kita juga mewarnai juga tahu. Iya benar. Jadi emang kayak apa ya? Semua tuh ada di arsitektur gitu. Iya. Cuma tata boga kayaknya yang nggak ada. Sen-sen nggak bakal ada. Kecantikan. Jadi kan sampean udah udah lulus kan, udah lulus kemarin. Kira-kira selama sampean kuliah di arsi itu pernah nggak sih sampean punya keluh kesah yang atau mungkin kesan pesan gitu selama sampean kuliah di arsi? Yang pertama mungkin yang ditanyakan enak nggak sih di RC gitu kan Iya. ya. Kalau menurutku enaknya di RC itu karena tidak enak itu tadi gitu kan. Karena banyak tugas menurutku sangat enak. Yang pertama kita dilatih untuk mempekerjakan banyak proyek katakanlah ya kan. Mungkin ada nanti di PA ada tugas, di struktur nanti ada tugas.
itu ada bentroknya gitu kan. Kalau menurutku memang itu tidak enak itu kan ketika bersamaan. Tapi kalau kita menyikapinya, nanti mungkin kita akan lebih banyak proyek dibandingkan ini gitu kan. Nah itu yang membuat saya enak karena kita bisa memanajemen waktu kira-kira biar nanti deadline-nya sesuai gimana caranya. Akhirnya kita kan berpikir terkait hal itu. Meskipun sebenarnya itu tidak enak, tapi ya enaknya di tidak enak itu tadi. Kalau menurutku gimana ya? Iya ya. Jadi yang rumit itu menjadi enak kalau kita nyikapinya itu dengan enjoy gitu ya. Nah, Mas. itu ya. Iya, Positif iya. juga ya. Heeh. Karena terkadang orang nganggur aja lo nggak enak. Padahal nganggur itu kan enak seharusnya gitu ya kan. Tergantung persepsi Nah, masing-masing itu ya, gitu. benar. Jadi mungkin nggak enaknya karena tugasnya banyak, tapi enaknya tuh tugas banyak itu bisa bikin kita tuh melatih diri kita buat sibuk, Nah, itu ya. Iya. buat ya banyak project kayak gitu-gitu. Karena kembali kita ke sendiri ya. Jadi apa yang kita lakukan itu jadi milik kita sendiri ya Mas. Iya. Manage waktunya. Jadi Iya. soft skill kita buat kita gitu ya. Iya, mau nggak mau harus belajar banyak kan. Iya. Iya. Sebelum nanti ke dunia kerja yang sebenarnya gitu kan. Gitu. Karena lebih rumit kalau sudah nyampe di dunia kerja itu ya Mas. Nah, dibilang seperti itu sih. Terus kira-kira sampean selama kuliah di RC nih, kesan yang paling melekat banget tuh pas apa Mas? Kesannya mungkin dalam mengerjakan tugas ya, mungkin semester awal sudah mata kuliah SBN sudah STK bentuk. Sudah. Suruh ngelukis-ngelukis kan. Iya. Ini mungkin yang paling berkesan buat saya sih. Waktu di Studio 4 itu malam-malam karena teman-teman kadang kerjakan malam di sini, beli kopi itu kan, pegang kuas, lupa kuahnya dicelupin di kopinya. Seharusnya kan di yang satunya ini ya apa? Yang Di chatnya itu ya Mas. iya, cat sama itunya. Aku ada airnya itu. Oh, airnya, Nah, itu iya. kelupaan dengan saking fokusnya. Itu yang menurutku sangat berkesan. Dan nanti mungkin bertemu dengan dosen-dosen ya yang mungkin agak yang seperti apa gitu kan, itu juga salah satu kesan yang mendalam bagiku karena waktu skripsi ini juga menurutku ketika asistensi ada kesan yang banyak yang saya alami untuk dosen pembimbing itu. Nah, ini yang berkesan. Terkadang gini, mahasiswa itu pilih-pilih kadang. Maksudnya pilih-pilih, aku pilih dosen ini gitu kan, lebih enak gitu kan. Dosen ini nggak enak dan sebagainya. Iya. Tapi ketika aku memasuki tahap skripsi, aku mulai berpikir ternyata memang seharusnya di dosen-dosen itu memiliki karakter-karakter yang berbeda gitu. Ada yang memang karakternya penyayang gitu kan, ada yang memang karakternya cuek, galak dan sebagainya. Nah, kalau dosen ini kasih sayang semua, saya yakin mahasiswanya ya akan manja gitu kan, akan manja. Akhirnya aku berpikir seperti itu. Ketemu dosen yang sesepuh katakanlah dan saat ini sudah pensiun dan terkenal galaknya gitu kan terkait asistensi. Pertama asistensi itu nama aku di merah itu. Nama aku di merah. Itu waktu skripsi ya. Di merah tulisannya 0, ditulis SK. SK itu sangat kurang. Sangat kurang. Akhirnya aku mulai berpikir. Dan asistensinya tidak memberikan masukan. Maksudnya harus gini. Biasanya kan dosen kan seperti itu. Tapi asistensinya ini sudah benar atau belum? Tanda tanya gitu kan. Ini maksudnya seperti apa? Tanda tanya. Jadi seakan-akan mungkin bagi mahasiswa awal atau mungkin belum memasuki cara menyikapi hal itu pasti akan berpikir ini gimana sih asistensi kok nggak diberikan penjelasan gitu kan. Dulu saya sempat berpikir seperti itu. Akhirnya aku mencoba berpikir sendiri dan ini kesanku terkait hal itu. Ternyata dosen itu memberikan kesempatanku untuk berpikir lebih dalam lagi terkait apa yang saya kerjakan. Jadi dia ngetes sejauh mana sih pemikiranku terkait apa yang aku kerjakan gitu kan. Dari situ aku disuruh membuat penjelasan, aku kayak buat cerpen gitu kan, 4 halaman tuh saya kirim ke dosennya. Akhirnya naik, jadi kayak nilainya itu awalnya itu jelek, kayak mentalnya itu dipatahin gitu kan. Dan ada yang berhenti di situ, artinya dia takut gitu kan, takut artinya nanti gimana ini dan sebagainya. Tapi aku mencoba, yang berpenting kan berproses gitu kan, artinya yes, aku jalankan, akhirnya naik dan sebagainya. Wah, itu menurutku pengalaman yang sangat berkesan karena mungkin tidak semua mengalami ya kan, karena itu tadi mahasiswa pilih dosen yang enak dan sebagainya. Nah, menurutku itu sih Lebih menantang ya kalau dosennya kayak gitu Mas. lebih menantang ya. Lebih menantang tapi juga bisa bikin kita tuh improve jadi lebih baik gitu ya. Iya. Tapi kalau gagal mental kita down. Iya. Nah itu back to kita sendiri. Nah, itu terkadang memang teman-teman itu takut itu kan, pertama takut, akhirnya kadang
nggak asistensi itu kan dampaknya akhirnya ngulang gitu kan. Padahal dosen itu kadang cuma ngelatih kita seberapa kita mampu berpikir terkait apa yang kita kerjakan. Makanya selalu pertanyaan yang diasistensikan. Ini maksudnya gimana gitu kan? Ini apa? Nggak pernah ini harus pakai gini gitu kan. Karena kita kan mahasiswa gitu, bukan siswa lagi yang harus ibarat makan nggak harus disuapin, tapi kita yang harus belajar makan sendiri gitu. Cari makannya lagi ya. Mas? Nah, itu cari makan sendiri gitu. Nah, mungkin itu yang harus dipelajari terkait pemahaman karakter dosen juga sih. Iya. Gitu. Mungkin emang dosen tuh ngasih kayak gitu mungkin nyuruh kita emang buat mikir lagi gitu ya Mas. Iya. Kalau kita dikasih penjelasan itu tergantung kita sih, kita mau ngambil itu secara positif atau negatif. Kalau positif gitu tadi mikir kalau dosen itu mungkin ngasih kesempatan kita buat mikir lebih dalam. Nah, iya. Tapi kalau negatif mungkin ya mikirnya tadi kok kenapa sih dosennya nggak ngasih penjelasan Nah, gitu. itu kadang gitu kan. Terus ngomong masalah kesan nih Mas ya. Iya. Sampai pernah nggak sih sekali gambar kecoret gitu atau ketumpahan kopi, ketumpahan air? Kalau kopi aku pernah. Kamu pernah nggak? Kalau aku masih belum sih. Wah, Iya. selamat ya. Iya. Kalau dicoret-coret sepertinya enggak pernah sih, tapi cuma satu halaman gitu. Lainnya enggak. Cuma asistensi ini cuma gitu. Tapi yang lainnya enggak dicoret-coret sih. Dan itu kan online kan kalau salah kan tinggal Ctrl Z itu kan atau mungkin enggak pakai lama itu. Ctrl Z. Itu sih. Jadi nggak kayak maksudnya sampai pas gambar terus kecoret sendiri gitu Oh, pernah? dia sendiri. Ya itu Sering. Sering kalau itu. Gambar ulang nggak? Ya gambar ulang lah. Itu di kertas soalnya. Gambar ulang gitu. Kalau sekarang waktu online kan tinggal ngedit di Photoshop kan. Iya, Iya. betul. Pitch art sih kalau aku. Waduh. Jangan sampai dosen tahu nih kalau gini ya. Iya. Tapi rapi kok editannya. Jadi misal kecoret pun nggak apa-apa, tinggal di masking dikit. Waduh. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Kok jadi buka rahasia umum. Waduh. Terus ini Mas, Samen kan selama kuliah di Arsi tuh pernah nggak sih kayak nyesel gitu loh masuk Arsi, atau mungkin pernah nggak ngerasa kayak kok aku masuk Arsi ya gitu? Pernah nggak ada di titik down gitu? Lah kalau aku enggak pernah. Aku selalu menerima apa yang aku jalankan gitu. Jadi ya sumpama ada tugas banyak saya terima karena ya aku di arsitektur gitu maksudnya. Tidak perlu harus ngeluh atau mungkin tidak harus perlu wah capek dan sebagainya. Ya itu kan sudah kewajiban kita untuk menyelesaikan itu. Soalnya ya kita berada di situ gitu kan. Kalau memang nggak mau banyak tugas ya jangan di arsitektur itu kan. Cara kurang lebihnya seperti itu. Iya benar. Makanya aku kalau ditanya itu ya aku akan menerima apa yang aku kerjakan saat itu gitu kan. Mau nggak mau ya harus aku kerjakan. Gitu sih. Iya benar. Jadi kalau kita udah ngerjain project gitu kan, rasa kepuasan diri sendiri itu ada. Iya, Jadi benar. kayaknya, wih asik nih udah selesai project kita. Kayak aku kemarin tuh gambar-gambar, lihat gambarku udah jadi, rasa kepuasan sendiri itu emang ada. Apalagi kalau dipuji dosen. Iya. Bener. Itu udah langsung kepalanya besar gitu kan. Iya, mood booster kalau kayak gitu ya. Mood booster. Iya. Tapi jangan sampai pujian tuh jadi bikin kita kayak lengah gitu. Bener. Kadang ada yang terbuai sama pujian. Terbuai gitu kan. Kayak ya udah dipuji dosen ya udah besok-besok nggak usah lah gini. Nah ya bener sih. Heeh. Justru malah aku ngegas itu malah ketika dimarahi sama dosen. Kalau skripsi kan sidang aku sering dimarahi kan. Mungkin kamu nggak selesai dan sebagainya. Dan teman-temanku waktu sidang kan bersama gitu kan. Lihat temanku, waduh temanku sudah jauh seperti itu gitu kan. Akhirnya kayak minder itu kan. Mau nggak mau akhirnya aku harus kejar itu teman-teman gitu kan. Nah kalau menurutku memang mahasiswa dimarahi itu salah satu bentuk nilai positif juga bagi kita untuk upgrade dan sebagainya. Ya memang seperti kata Mbak Tasya tadi, kalau dipuji kadang akhirnya ya udahlah gitu kan. Ya udahlah Jadi gitu. terbuai gitu. Wis aman gitu lah. Aman gitu. Kayaknya berikutnya aman itu. Itu sih. Kira-kira kalau Haikal sendiri pernah nggak sih ngerasa nyesel gitu masuk Arsi? Udah masih semester 3 sih. Iya, masih Gimana? belum sih. Kalau aku sih belum. Belum iya, nyesel? Belum nyesel. Belum nyesel. Tapi kalau misalnya ada ngeluh soal tugas ya ada mesti ya. Oh itu semua orang sih kayak. Iya, kayaknya bukan cuma arsitektur kayaknya ya. Semuanya Iya, sih. Iya. semuanya. Karena dunia kita para remaja ini masih emang pengen seneng-seneng gitu kan. Iya, pengen bareng sama teman, nongki-nongki, walaupun nongkinya nggak jelas gitu. Gak ada tujuan ya kan. Hmm, Ya mungkin emang masih anak-anak sih dibilangnya. iya, Masih anak-anak, masih kan jiwa-jiwa transisi remaja. untuk ke dewasa Iya, gitu. Masih transisi. Jadi kalau Samen sendiri tuh emang nggak ngerasain tekanan sama sekali ya, karena Samen kayak udah
ngerasa ini tuh tanggung jawab sampean yang harus dilakuin tanpa beban gitu kan. Iya gitu. Jangan sampai kita di kampus itu sebagai narapidana katakanlah. Kampus ini sebagai penjara, jangan sampai gitu kan. Karena di sini kita belajar gitu kan, tidak melakukan tindak kriminal. Kita belajar, jadi mau nggak mau apapun prosesnya kita jalani gitu. Pasti ada hal yang akan kita pelajari dari situ gitu. Apalagi kalau tugas, sebenarnya tugas itu kalau dikerjain sesuai waktu tuh sebenarnya nutut kok. Nggak sampai nuntut kita buat begadang-begadang Nah, itu. gitu. Kadang kan orang-orang mungkin ngelihat anak arsi tuh mahasiswa yang jarang tidur gitu. Iya. Waktu tidurnya dikit, padahal sebenarnya kalau tugas itu dikerjain tepat waktu, misalnya dapat tugas langsung dikerjain, itu cukup kok kalau kita nggak ada kesibukan lain. Tapi Iya benar. kayak fokus Tapi kadang gini, kuliah. sama Mbak Tasya. Kadang memang malamnya nggak tidur sih. Cuma siangnya tidur gitu. Jadi habis itu tidur Iya, gitu kan. diambil. Iya, kadang gitu kan. Nah mungkin itu tadi ya pengalaman yang kita bisa ambil dari Mas Syaifuddin. Ya, dari Mas Syaifuddin angkatan 2017 tentang gimana sih kehidupan arsi, kehidupan anak arsi ya sih. Iya. Jadi itu ya semoga teman-teman mahasiswa arsi bisa mengambil hal-hal positif dari bincang-bincang kita hari ini ya, Iya Haikal. benar. Mungkin dari Masnya dulu sih kalau closing statementnya untuk teman-teman yang mendengar ini. Oke, jadi memang saya harus menyampaikan hal ini. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, khususnya di arsitektur. Jadi seumpama teman-teman nggak bisa gambar ya dipelajari gitu kan. Yang terpenting kalau menurutku kuasai salah satu yang ada di arsitektur gitu kan. Artinya banyak sekali yang bisa kita kuasai. Contoh kalau aku sendiri gambar pun juga tidak sebagus teman-teman saya gitu kan. Tapi saya lebih suka ketika berpikir gitu kan. Jadi kalau mata kuliah konsep dan sebagainya atau analisis, aku lebih suka di situ gitu kan. Meskipun terkadang analisisku tidak mampu aku terapkan dalam bentuk gambar, atau mungkin aku memang di gambar tidak terlalu bisa gitu kan. Tapi ternyata seorang arsitek itu bukan hanya ahli gambar, tapi juga seorang konseptor gitu kan. Bagaimana mengonsep bangunan itu sendiri. Kakak tingkat kita itu menceritakan kadang menakut-nakuti gitu kan. Tapi saya selalu tidak percaya karena aku belum mencobanya gitu kan. Mau nggak mau harus kita coba. Nah mungkin itu untuk dari saya, semoga nanti teman-teman tetap belajar, intinya gitu sih. Oke, terima kasih Mas Syaifuddin. Nah mungkin itu tadi ya pengalaman yang kita bisa ambil dari Mas Syaifuddin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menerangkan dari awal sampai menit terakhir ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya. Apabila ada salah kata, tindakan, mungkin ucapan juga, tolong dimaafkan ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Mas Syaifuddin udah mau bincang-bincang bareng kita berdua nih. Oke. Udah meluangkan waktunya juga. Mungkin di waktu lain kita bisa mengundang Mas Syaifuddin untuk topik lain gitu ya. Iya. Bersedia ya Mas? Oke, siap. Sedia. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mungkin kita akan jumpa lagi di next episode. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu lagi di Bisik Bincang Arsi Asik. Bye bye. Thank you sarangnya.